dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab ma jaa fi ifsya'is sir, bab tentang membongkar rahasia atau menyebarkan rahasia. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi thumma iltafata fahiya amanah." Jika seorang menyampaikan suatu pembicaraan kemudian dia menoleh, maka itu adalah amanah, ya. Itulah amanah. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Maksudnya sebelum dia berbicara, dia menoleh ke kanan ke kiri sebelum berbicara dengan kita, ya. Menunjukkan dia tidak ingin ada orang lain yang tahu pembicaraan ini. Maka dia cek ada orang enggak. Dia cek ke kanan dan ke kiri. Jika tidak ada orang, maka dia sampaikan. Maka ini menunjukkan apa yang dia bicarakan kepada kita merupakan amanah, tidak boleh keluar. Cuma antara kita dengan dia, antara kita dengan dia. Dari sini kita tahu bahwasanya amanah tidak hanya terbatas pada uang yang dititipkan kepada kita, wadi'ah barang yang dititipkan pada kita. Amanah luas, ya. Ada amanah barang dititipkan sama kita, maka kita harus kembalikan. Ada uang dititipkan sama kita, harus kita kembalikan. Ada amanah dalam pekerjaan. Kalau kita sudah kontrak perjanjian, kita harus ikut SOP, itu adalah amanah. Juga tidak kita kerja dan kita menyelisihi dan kita makan hasil yang haram. Ada amanah banyak, amanah terhadap orang tua, amanah terhadap anak, amanah terhadap istri, amanah terhadap suami. Amanah banyak, tidak terbatas pada sekedar materi saja, ya. Dan di antara adalah amanah terkait rahasia. Kalau ada orang datang sama kita, kemudian dia sebelum berbicara dia lihat ke kanan ke kiri, berarti itulah amanah. Tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Siapa yang menceritanya kepada orang lain, maka dia terjerumus dalam dosa. Dan Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanahnya. Maka seorang waspada agar tidak mengumbar amanah. Dan di antara amanah, kalau seorang japri kita, dan kita tahu ini pembicaraan khusus, maka jangan kita screenshot kemudian kita sebarin. Ini banyak orang tidak amanah. Ya, kalau dia screenshot dia minta izin, atau pembicaraan yang umum mungkin oke lah. Tapi kalau kelihatan pembicaraan khusus, spesifik antara kita dengan dia, makanya dia japri, dia tidak ngomongkan di grup. Ini tanda bahwasanya dia ingin pembicaraan khusus. Kalau tidak khusus tentunya dia mungkin bicarakan di grup. Maka jangan sampai kita screenshot. Kecuali memang pembicaraan biasa, ya. Tapi kalau ini pembicaraan kelihatan khusus, spesifik, terkait dengan rahasia seseorang, maka meskipun dia tidak melarang untuk men-screenshot, kita enggak boleh screenshot kemudian kita sebarkan. Apalagi yang sering terjadi, grup misalnya, ini terjadi, grup 10 orang. Ini amanah, ya, jangan ada yang sebarin. Tahu-tahu ada screenshotnya di luar. Mungkin istrinya kali. Kok bisa? Sudah disaling 10 orang, siapa yang mau dituduh 10 orang ini? Pasti ada yang tidak amanah, sehingga keluar kemudian screenshotan tersebut. Ini tidak boleh, ya. Enggak boleh. Maka jadi orang jangan ember, ya. Jangan apa? Ember, jangan gayung, jangan ya, apalagi bak, ya. Apa sedikit diumbar. Bahkan sebagian orang bangga. Saya tahu rahasia ini loh, dia pernah ngomong sama saya. Dia enggak boleh. Kau membanggakan dirimu tidak amanah. Orang amanah itu kalau dia ajak bicara kita enggak keluar, antara kita dengan dia saja. Enggak boleh orang lain tahu, ya. Itu adalah amanah. Qala rahimallahu taala, kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wali Ahmada an Abi Darda radhiyallahu anhu marfu'an, man sami'a min rajulin haditsan la yuhibbu an yudhkara anhu atau an yadhkura anhu fa huwa amanatun wa illam yastaktimahu wa illam lam yastaktimhu. Barang siapa yang mendengar dari orang lain suatu pembicaraan dan orang tersebut tidak pingin dinukil darinya, maka itu adalah amanah wa illam yastaktimhu, meskipun dia tidak minta disembunyikan. Jadi kalau orang datang sama kita tahu, kita ngerti pembicaraan ini pembicaraan khusus. Dia meskipun dia tidak bilang, jangan sebarin ini. Enggak usah dia ngomong gitu, sudah amanah, tidak boleh disebarin. Apalagi dia ngomong baini wa bainak, cuma antara aku dan engkau saja. Ya. Saya ingin bicara khusus, jangan sampai sebar. Seandainya dia tidak bilang jangan sebarin, sudah cukup, itu adalah amanah.
Tidak perlu dia ngomong, jangan sebarin ya. Makanya ini agak berat kalau orang sudah percaya sama kita, ya kita harus jaga amanah. Jangan sampai kita cerita sana sini. Kalau orang tanya sama saya, Ustaz, sampai ke rahasia, saya enggak mau. Saya pasti cerita ke orang, udah enggak usah. Karena saya takut kelepasan ya. Takut apa? Insya Allah saya amanah, cuma saya takut saya kelepasan. Enggak usah. Kalau kau enggak percaya enggak usah. Ya udah saya cerita. Pokoknya jangan bilang saya enggak boleh cerita. Kau enggak usah bilang pun sudah ada aturannya, tidak boleh diceritakan. Baik, jadi dengan kita mengetahui kondisi orang itu menyampaikan berita kepada kita melalui japri atau telepon khusus ya, atau dilihat ke kanan ke kiri menunjukkan dia tidak ingin ada yang lain tahu, maka tidak boleh kita ceritakan kepada orang, bahkan kepada istri kita pun tidak boleh. Tidak boleh ya. Atau sahabat dekat kita juga tidak boleh. Kalau kita cerita kita bilang ada seorang datang tanpa diketahui siapanya, tidak jadi masalah. Baik, bab berikutnya babun majaa fil anil muslim, bab tentang melaknat seorang muslim. Yang tidak boleh melaknat seorang muslim. An Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu, secara marfu Rasulullah SAW bersabda, la'nul mu'min ka qatlihi, melaknat seorang mukmin yang lain sama seperti membunuhnya. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari, Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini dalil bahwasanya melaknat seorang mukmin adalah dosa besar karena Rasulullah mengatakan seperti membunuhnya. Laknah maksudnya adalah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau saya mengatakan misalnya terlaknat engkau, anta mal'un, engkau terlaknat. Laknatullah alaik, maknanya apa? Maknanya ya Allah, jauhkanlah dia dari rahmatmu. Jauhkanlah dari rahmatmu. Dan laknat itu tidak terbatas pada lafal laknat saja, nanti akan kita jelaskan pada hadis-hadis berikutnya. Semua doa keburukan yang menunjukkan kita ingin orang tersebut jauh dari rahmat Allah itu termasuk laknat, termasuk dosa besar. Seperti kita mengatakan semoga kau masuk neraka, sama. Apa bedanya masuk neraka dengan tidak dirahmati oleh Allah? Sama saja ya. Semoga kau dimurkai oleh Allah, sama ya. Semoga kau disiksa oleh Allah, sama. Itu semua berarti melaknat. Ya. Dulu ada kawan ribut. Dua kawan ribut. Kawan saya juga ya. Kemudian satunya marah, dia ngomong sama saya, Firanda itu si fulan kurang ajar. Semoga ketika di kuburan dia diazab. Subhanallah. Ini belum mati orangnya. Saking jengkelnya dia bilang begitu. Semoga di kuburan diazab. Ngeri. Doanya sampai kayak begitu gitu. Ini doa meskipun tidak ada lafal laknat, tetap maknanya apa? Laknat. Karena maknanya sama, yaitu agar orang terhindar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harusnya mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau dia dimaki-maki dia bilang Allahu yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Bukan dia melaknat. Ini suatu kebiasaan di Arab Saudi, kalau orang lagi marah, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Itu lagi marah tuh. Allah yahdik, aslahakallah, semoga Allah perbaiki dirimu. Ya. Kata kalau lagi stres, syafakallah, semoga kau sembuh. Itu kalau lagi marah tiga itu. Allah yahdik, hadakallah, aslahakallah. Satunya tadi apa? Syafakallah ya, syafakallah. Tapi enggak terlaknat, enggak. Ya. Kalau orang-orang soleh biasanya begitu. Kalau orang yang tidak soleh biasa, ya. Terungkap laknat. Tapi kalau orang yang kita tempat-tempat circle teman-teman yang biasa ke masjid, ya mereka kalau lagi marah gitu, hadakallah, Allah yahdik, ya seperti itu. Jadi itu diriwayatkan dari Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika disebutkan inna Ibrahim kana halim, ya dia munib. La halimun awahun munib. Ibrahim itu halim. Halim itu tidak cepat marah, tidak melampiaskan amarahnya. Ada orang buat dia marah, dia tunda. Padahal dia mampu untuk membalas. Dan dia bilang, Allahu yahdik. Maka seorang mukmin hendaknya saling mendoakan di antara satu dengan yang lainnya. Di antara syiar mukmin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Salam. Itu syiar. Kita ketemu mukmin manapun, muslim manapun, kita bilang apa? Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Semoga Allah beri keselamatan kepadamu dan semoga engkau terhindar selamat dari keburukanku. Itu di antara makna.
dan semoga engkau diberi keselamatan oleh Allah. Wa rahmatullah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Ya. Wa barakatuh, semoga keberkahan Allah turun kepadamu. Ini doa yang sangat agung. Yang dicemburui oleh banyak penganut agama yang lain. Mereka tidak punya seperti itu. Ya, kalau Islam ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang sebagian agama bikin-bikin juga kayak gitu, tapi tidak seperti kita keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lengkap. Maka itu syiarnya sesama mukmin, bukan mal'un. Terlaknat kau. Ya. Enggak boleh. Maka melaknat itu dosa besar. Rasulullah mengatakan kaqatlihi, seperti membunuhnya. Kenapa? Kalau sama-sama kalau membunuh itu mengeluarkan dia dari kehidupan. Kalau laknat mengeluarkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeluarkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang terbunuh masih mungkin dalam rahmat Allah. Tapi kau ingin dia agar keluar dari rahmat Allah. Apa bedanya kau bunuh dia? Ya, jadi seperti membunuhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwasanya melaknat seorang mukmin dosa besar. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, annahum darabu rajulan qad syaribal khamra. Para sahabat mukul seorang lelaki yang minum khamar. Falamman saraf, tatkala yang dipukul tadi pergi, qala ba'dul qaum, maka sebagian ada orang yang berkata, akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Orang sudah pergi. Akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu hadza, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan berkata demikian. Jangan engkau mengganggu, membantu syaitan untuk semakin menjerumuskannya. Jangan kau membantu syaitan. Ya, jangan kalian berkata demikian. Jangan kalian membantu syaitan untuk semakin menjerumuskannya. Jadi ini diantara doa yang merupakan maknanya dengan laknat. Ya. Akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, sama dengan makna laknat, yaitu semoga engkau terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, semua doa keburukan yang semakna dengan menjauhkan seorang dari rahmat Allah, maka itu termasuk adalah laknat, dan itu tidak boleh, ya. Dan ini juga dalil bahwasanya tidak semua orang yang kemudian melakukan suatu perbuatan yang terlaknat kita boleh melaknat secara spesifik. Kita hanya boleh melaknat secara umum. Peminum khamar terlaknat enggak? Terlaknat, ya. Terlaknat dari 10 sisi. Ya. La'anallahu al-khamr, khamr dilaknat. Wa syaribaha, yang minum khamar juga dilaknat. Mu'tasiraha, yang memerah anggur untuk jadi khamar juga terlaknat. Wa hamilaha, yang memikul khamar menuju toko jualan khamar juga terlaknat. Atau membawa kepada menghidangkan di meja juga terlaknat. Wal mahmul ilaihi, yang dibawakan khamar kepada juga terlaknat. Bayangkan ada kalau tidak salah 10 sisi. Yang membantu aja terlaknat, yang memerah anggur terlaknat, apalagi yang minum. Apalagi yang minum. Yang menghidangkan terlaknat, apalagi yang minum. Tapi ketika ada orang minum khamar, kemudian dipukul, dicambuk, didera, kemudian ada yang mengatakan laknatullah alaik, semoga Allah melaknatmu, atau akhzakallah, semoga Allah menghinakan, sama laknat. Maka Rasulullah mengatakan jangan kalian mengatakan demikian. Jangan kalian membantu syaitan atasnya. Datang dalam sebagian riwayat, Rasulullah mengatakan, la tal'anuh, jangan kalian melaknat dia. Ada orang minum khamar, berapa kali minum khamar, sahabat dipukul, didera, lepas. Minum khamar lagi, didatangin lagi, dihantam lagi, dilepas. Minum khamar lagi, sampai ada sahabat yang lain mengatakan, semoga Allah melaknatnya. Betapa sering dia didatangkan untuk dipukul gara-gara minum khamar. Kata Rasulullah SAW, jangan kau melaknatnya. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, benar, khamar terlaknat, peminum terlaknat, tapi ketika itu secara umum, tapi ketika kau tujukan secara spesifik, bisa jadi ada penghalang. Penghalang dia tidak berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Di antaranya dicinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka ini berlaku kaidah, kalau ada seorang mukmin, seorang muslim melakukan dosa yang itu dosa terlaknat, tidak boleh kita dilaknat secara langsung. Kita hanya boleh, misalnya dia dusta, dia berbuat zalim, kita boleh mengatakan fala'natullahi 'alal zalimin dalam ayat, laknat Allah kepada orang yang zalim. Tapi kita enggak bilang ente mal'un, ente zalim, enggak boleh.
Benar dia melakukan dosa yang terlaknat, tapi bisa jadi ada penghalang. Mungkin dia berbakti sama orang tua. Mungkin dia mengurus anak fakir miskin. Mungkin dia mengayomi banyak janda, ente enggak tahu. Iya, ada teman saya ustaz begitu. Dia ngayomi banyak janda, ketika dia meninggal ternyata ketahuan selama ini yang ngayomi siapa? Dia, kawan. Ini enggak tahu. Ya, jadi kebaikan dia menghalangi dia untuk terlaknat. Oleh karenanya kita tidak boleh melaknat secara spesifik kepada orang muayyan, namanya laknat al-muayyan. Ini tidak boleh. Laknul muayyan itu tidak boleh. Tapi secara umum boleh. Maka di sini dalil untuk dibedakan antara laknat secara umum ya dengan laknat secara muayyan. Dan itu berlaku seperti mengkafirkan secara umum dengan takfirul muayyan itu ada butuh iqamatul hujjah wa izalatus syubah, harus ditegakkan hujjah dan juga dihilangkan syubhat-syubhat. Dan dosa-dosa terlaknat banyak seperti la'anallahu an-nasimah. Allah melaknat wanita yang mencukur alis. Dan juga yang minta untuk dicukur. Al-washim wal mustawshimah. Allah melaknat wanita yang mentato dan juga yang minta untuk ditato, ya. Kemudian al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambung rambut. Kemudian al-mutafallijat, wanita yang kikir giginya supaya kelihatan renggang sekali kelihatan masih muda. Dulu orang Arab suka kalau gigi agak ada celah-celahnya buat lebih cantik, ya. Al-mughayyirati khalqallah lil husni, yang merubah ciptaan Allah karena untuk mencari keindahan. Ini semua terlaknat. Ini dulu Rasulullah sebutkan kepada wanita-wanita, karena dulu wanita yang suka begitu. Yang suka sambung rambut, suka bertato, suka cukur sana, cukur sini, yang suka ngikir gigi. Sekarang suka tato, malah laki-laki yang paling banyak suka apa? Tato. Sudah kewanitaan. Dulu yang perhatian dengan gigi perempuan, sekarang laki-laki juga banyak, Masya Allah. Ya. Tapi kalau kita ketemu ada orang laki-laki pakai tato, mal'un, nggak boleh. Cuma kita bilang, ada hadis toh, Allah melaknat orang yang bertato. Oh begitu. Maksud lu gua? Enggak. Ini cuma umum. Beda. Umum dengan khusus. Makanya ngaji bilang. Cuma makanya nggak boleh. Kita nggak boleh menyampaikan secara spesifik khusus kepada seorang, tidak boleh. Karena tadi bisa jadi ada penghalang. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia ada hawa nafsu ketika itu, tapi dia punya kebaikan yang lain. Seperti tadi, minum khamar dilaknat, kata Nabi, jangan kau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia mencintai, dia punya amal yang hebat, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Namun kadang-kadang seorang terjebak dalam syahwat sehingga dia mengikuti syahwatnya. Tapi di sini juga Rasulullah memberikan faedah. Kata Rasulullah sallam, la tu'inu alaihi syaitan. Jangan kau bantu syaitan semakin menjerumuskannya. Karena kalau seorang didoain aghzakallah, semoga kau terhina, yaitu syaitan pingin dia terhina. Syaitan buat dia terjerumus dalam minum khamar supaya dia apa? Supaya dia terhina. Malah kau dukung supaya dia semakin apa? Terhina. Jadi kau dukung program syaitan. Atau kedua, kalau dia dengar, dia didoakan, dia semakin angkuh, dia semakin ego. Udah saya minum khamar aja, didoain keburukan. Maka jangan bantu syaitan mensukseskan programnya untuk menghinakan seorang muslim atau seorang mukmin, untuk jadikannya temannya di neraka jahanam. Jangan. Kalau bisa kita tidak membantunya. Kalau bisa kita ambil tangannya agar dia sadar. Ada kisah menarik yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait semisal ini. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan surat Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Allah Maha Pengampun dosa-dosa, ya. Aqabilit taub, dan Allah menerima taubat seorang hamba, ya. Syadidil iqab, tetapi hukuman Allah sangat keras. Dzit taul, yang memiliki kenikmatan, yang memberikan anugerah. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Satu rangkaian ayat. Ibnu Katsir membawakan suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim, dia berkata haddatsana Abi haddatsana Musa bin Marwan Ar-Riqi qala haddatsana Umar yani Ibnu Ayyub akhbarana Ja'far bin Barqan an Yazid ibn al-Asam qala, Yazid bin al-Asam berkata rahimahullah, kana rajulun min ahli Syam dzu ba's. Ada seorang dari penduduk negeri Syam
Dan Syam dulu suatu wilayah sebelah utara kota Madinah, mencakup Suria, terus apa? Libanon, kemudian Urdun, Yordania, Palestina. Itu semua disebut apa? Syam. Dulu Israel tidak ada ya. Jadi ini semua disebut apa? Syam. Kemudian akhirnya dipecah-pecah sekarang. Jadi kalau maksud Syam itu daerah sana. Maka ada seorang Muslim yang tinggal di Syam, dzu ba's, yaitu kalau dia bertempur sepertinya dia kuat ya. Wa kana yafidu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia selalu datang menjenguk Umar, datang kepada Umar bin Khattab. Fa faqadahu Umar, maka Umar suatu hari atau kok dia enggak pernah datang lagi. Mungkin Umar perhatian karena dia dibutuhkan dalam peperangan dia. Orang dzu ba's itu jago, orang jago seperti ini dibutuhkan dalam peperangan. Kok tidak ada? Maka Umar bertanya kepada orang-orang sekitarnya, "Ma fa'ala fulan ibnu fulan?" Apa gerangan kabar si fulan bin fulan? Faqalu, maka orang-orang tahu siapa dia. Mereka menjawab, "Ya Amirul Mukminin." Umar ketika jadi khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, yutabi'u fi hadha syarab." Dia minum khamar, lagi apa? Lagi kecanduan apa? Minum khamar. Makanya dia enggak ke sini. Qala fada Umar katibahu, maka Umar suruh panggil sekretarisnya. Faqala uktub, kata Umar tulis surat buat dia. Min Umar bin Khattab ila fulan bin fulan. Dari Umar bin Khattab kepada fulan bin fulan. Salamun alaik. Assalamualaikum. Amma ba'du. Surat singkat. Fa inni ahmadu ilaika Allah. Sungguhnya aku muji Allah kepadamu, ya. Alladzi la ilaha illa huwa, yang Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ghafirudz dzambi, dan Allah pengampun dosa. Wa qabilut taubi, dan menerima taubat seorang hamba. Syadidul iqabi, yang siksaannya sangat keras. Dzit taul, yang pemilik anugerah, yang beri kenikmatan. La ilaha illa huwa ilaihil masir, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan kepadanya tempat kembali. Tsumma qala li ashabihi, sudah ditulis, kemudian dia berkata kepada teman-temannya tadi yang bercerita, menyampaikan dia minum khamar, "Ud'ullaha li akhikum", berdoalah kepada Allah untuk saudara kalian, "an yuqbila biqalbihi", agar dia kembali kepada Allah dengan hatinya, "wa an yatuballahu alaih", dan agar Allah menerima taubatnya atau menganugerahkan agar dia bertobat. Sudah. Tulis surat usaha, doain. Falamma balagha ar-rajul kitabu Umar ja'ala yaqra'uhu wa yuraddiduhu. Ketika sampai surat Umar bin Khattab kepada dia, maka dia baca ulang-ulang. Wa yaqulu ghafirudz dzambi wa ghafirudz dzambi wa qabilut taubi syadidul iqab. Allah pengampun dosa, penerima taubat, siksaannya keras. Qad hadzarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfirali. Allah telah mengingatkan aku tentang bahayanya siksaannya, dan dia menjanjikan aku untuk mengampuni dosa-dosaku. Dalam riwayat yang lain, kata Ibnu Katsir, warahal Hafiz Abu Nuaim min hadithi Ja'far bin Burqan wa zada, falam yazal yuraddiduha ala nafsihi. Dia terus ulang-ulang ayat ini, ghafiri dzambi wa qabili taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima yang mengampuni dosa, menerima taubat, tapi siksaannya keras. Pemberi anugerah dan kenikmatan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan kepadanya tempat kembali. Dia ulang-ulang, summa baka, summa naza. Kemudian dia menangis, akhirnya dia meninggal dunia. Fa ahsana naza, dan dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Falamma balagha Umar, tatkala sampai kabar kepada Umar khabaruhu, bahwasanya orang itu sudah meninggal dunia, Umar berkata, hakadza fasna'u, demikianlah caranya kita berhadapan dengan orang yang pelaku maksiat. Kita nasihati, kita doakan. Idza ra'aitum akhakum zallatan fasaddiduhu wa waffiquhu. Kalau kalian melihat ada seorang saudara kalian yang tersesat atau tergelincir, maka luruskanlah dia dan arahkan dia. Wad'ullaha lahu an yatuba alaih, dan berdoalah kepada Allah agar Allah mengilhamkan kepadanya untuk bertobat, agar dia bertobat. Wala takunu a'wanan lisyaitani alaihi. Ini maksudnya saya sampaikan, perkataan Umar sama seperti perkataan Nabi, dan janganlah kalian menjadi penolong-penolong syaitan untuk semakin menjerumuskannya. Karena kalau kita dengan kasar, kemudian kita kadang-kadang dia semakin mukabarah, semakin sombong, semakin egois, dia malah semakin melakukan kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan tadi,
La taqulu hadza, jangan bilang begitu, jangan doakan laknat kepadanya. Wala tu'inu alaihi syaitan, dan janganlah kalian membantu syaitan untuk semakin menjerumuskannya. Ya. Maka tadi saya sampaikan ya, semua doa yang terkait dengan menjauhkan seorang dari rahmat Allah disebut dengan laknat. Tidak mesti dengan lafal laknatullah alaik, tidak mesti. Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Ghadiballahu alaik, semoga Allah murka kepadamu. Nar, neraka, mampus kau di neraka, sama. Semoga kau disiksa dalam kuburan. Ini semua doa untuk terjauhkan dari rahmat Allah. Semoga mati su'ul khatimah, ngeri-ngeri. Kan sekarang orang lagi ngomong begitu. Siapa itu yang hina saya? Semoga su'ul khatimah. Ngeri doa, kok doanya gitu? Kok gitu? Doain semoga dapat hidayah. Ini karena marah, merasa disinggung, bilang apa? Semoga su'ul apa? Khatimah. Ya, subhanallah. Sama muslim. Ya, sama muslim. Babun. Jadi enggak usahlah kita doa-doa kayak gitu ya. Kalaupun kita dizalimi orang, kalau antum terpaksa harus mendoakan kejelekan, antum bilang ya Allah, hukumlah dia sesuai dengan yang dia pantas menerimanya. Sudah gitu aja. Allah lebih tahu. Allah membuat dia menzalimi kita, dosa-dosa kita, atau Allah ingin angkat derajat kita dengan kita terzalimi. Ya. Enggak usah doain ya Allah, patahkan tulang kaki bagian atas ya Allah. Kasihan dia punya istri, dia punya anak. Kasihan. Udahlah, enggak usah. Hukumlah yang pantas bagi apa? Bagi dia. Enggak usah kita, jadi kita enggak menyimpan dendam, dan udahlah. Manusia, kita juga punya dosa, kita juga punya salah. Ya udahlah. Dengan dia menzalimi kita, mungkin menghapus dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi dia dan bagi kita. Babun dzikru ta'akkudihi fil amwat. Bab tentang semakin ditekankan larangan melaknat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau yang hidup saja kita laknat secara spesifik tidak boleh, apalagi yang sudah meninggal dunia. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci maki mayat-mayat. Sungguhnya mereka telah sampai pada hasil amalan mereka. Mereka di alam barzah sudah sampai pada jaza, balasan. Kalau bukan di nikmat kubur, dalam azab apa? Kubur. Sudah, kalian enggak usah ikut-ikutan, sudah Allah sudah selesaikan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Karena orang yang mungkin ketika hidup melakukan maksiat, bisa jadi sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah. Bisa jadi tidak? Bisa. Mungkin dia punya tulisan yang buruk. Kalau kita mau kritik tulisannya enggak apa-apa. Ini tulisannya ada kesesatan, maka kita bantah, kita kritiki sebagai bentuk agar mengurangi dampak dari kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi kalau kita maki-maki, terlaknat si fulan, terlaknat, bisa jadi dia sebelum meninggal dia bertobat. Bisa jadi. Dan kedua, buat apa kalian memaki-maki dia sementara dia sudah mendapat balasannya oleh Allah? Sudah, serahkan sama Allah. Fa innahum qad afdhaw ila ma qaddamu. Mereka telah sampai kepada hasil amal mereka selama di dunia. Sudah selesai. Ya. Maka tidak usah maki-maki lagi. Tidak usah maki-maki lagi. Tapi kalau dia punya kesalahan, silakan. Dia punya kesalahan dibantah, tulisan ceramah salah dibantah sebagai bentuk nasihat. Ya, makanya terkadang kita bantah seorang, kita bilang mungkin orang ini mungkin sudah di surga, tapi harus dibantah pemikirannya. Pemikiran dia dengan orangnya, pemikiran kewajiban untuk dibantah. Orangnya belum tentu, orangnya bisa jadi di surga. Ya. Ya. Tapi kewajiban para ulama untuk membantah kesalahan-kesalahan yang tersebar lewat buku-buku yang tersebar, maka dibantah sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Taib. Babun dzikru qauli ya aduwallah wa ya fasiqu wa ya kafiru wa nahwuhu. Bab tentang perkataan wahai musuh Allah. Kita bilang sama si fulan, wahai musuh Allah. Ini berarti kita memvonis dia musuh Allah. Au ya fasik, wahai si fasik, kita panggil dia. Ya kafir, wahai si kafir. Dan yang semisalnya. Bolehkah kita mengatakan demikian? Ini perkataan bahaya. Ini lisan ini sangat bahaya lisan. Ya. Sangat bahaya. Ya.
Sebenarnya kita sudah singgung pada pertemuan kemarin tentang dosa qadful muhsanat, menuduh wanita yang tidak berzina dengan berzina. Meskipun dia mungkin sering jalan sama laki-laki, tidak boleh kita bilang, wahai pelacur. Berarti kita nuduh dia berzina. Kita, wahai lonte, enggak boleh. Lonte pelacur kan? Iya, sama, enggak boleh. Meskipun dia jalan sama laki-laki, enggak boleh. Karena menuduh dia berzina harus ada 4 saksi yang melihat langsung ember masuk sumur. Kita boleh nasihati, jangan lakukan gini, nasihati dia. Adapun langsung kita tuduh dia berzina, maka tidak boleh, kita melampaui batas. Allah punya aturan, tidak boleh dilampaui. Itu masih mending. Sekarang, wahai musuh Allah, lebih ngeri lagi. Wahai musuh Allah, wahai kafir, wahai fasik. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan, itu wahai si fasik, atau menuduhnya si kafir, wahai si kafir, kecuali akan kembali kepadanya, kecuali yang tertuduh memang kenyataannya demikian. Dan ini ngeri. Kita bilang wahai kafir, ternyata tidak kafir kembali. Maka ini bahayanya kelompok-kelompok bid'ah yang mudah mengkafirkan. Seperti Islam Jamaah yang mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya gara-gara tidak baiat sama imam bahlulnya ya. Ngeri. Dia mengkaitkan surga dan neraka dengan imamnya. Imam saja enggak jelas ilmunya seperti apa. Kita mau baiat juga enggak kenal baiat di mana. Mau baiat ke mana kalau baiat sama dia. Kemudian siapa yang tidak baiat dia, maka kafir. Ngeri. Ngeri. Surga neraka dikaitkan dengan imamnya. Imamnya saja yang tahu ilmunya kayak apa. Bahlul enggaknya enggak ngerti kita. Setahu saya bahlul ya. Gimana kemudian bukan ahli agama. Kemudian kita disuruh kalau tidak baiat sama dia kita masuk apa? Masuk neraka. Ngeri. Ya. Makanya dosa mengkafirkan di antaranya dilakukan oleh orang Khawarij. Khawarij rajin ibadah, rajin salat. Sampai jidat mereka ya berbekas karena saking sering sujudnya, dan mereka berpucat karena saking sering puasanya. Baca Al-Quran sampai Nabi mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian minder kalau melihat salat mereka. Wasiyamakum ma'a siyam, kalian merasa minder kalau melihat puasa mereka. Luar biasa ibadah mereka. Tapi kata Nabi, hum kilabu ahlin nar, mereka anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Dosa yang mereka lakukan apa? Mengkafirkan. Mereka mengkafirkan di luar kelompok mereka. Yang pelaku dosa besar dikafirkan. Kemudian mereka eksekusi dengan membunuh. Tapi sebab utamanya mereka mengkafirkan. Makanya mereka disebut anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Yang menggonggong. Selama ini mereka menyakiti dengan menuduh kafir yang tidak-tidak. Ngeri. Ya. Oleh karenanya bagi mereka yang terjebak dalam akidah seperti ini, mudah mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka, mereka terjerumus dalam dosa besar. Hendaknya bertobat, keluar ya. Meskipun dia rajin salat, meskipun dia rajin ibadah, tapi kalau mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya gara-gara tidak berbait sama imamnya, ini ngeri sekali. Ini dosanya dosa besar. Karena kalau tidak benar kembali kepada dia. Dan memang susah. Kelompok-kelompok seperti ini memang harus ada pengkafiran. Kalau tidak pengkafiran, maka tidak akan loyal. Ya. Tidak akan militan. Kalau dibilang oh semua juga masuk surga, bukan kita aja, enggak ada yang militan. Tapi kalau bilang yang lain neraka, kita saja di surga, wah militan enggak? Militan. Saya dulu dengar ustaz mereka ceramah. Di luar kelompok kita di neraka, kita aja yang di surga. Subhanallah. Bagaimana surga? Surga mbahmu apa? Gimana surga cuma milik kamu, kelompok kamu dari mana? Ya. Jadi ngeri. Jadi ini tetap dipertahankan. Pengkafiran seperti tetap dipertahankan supaya tetap apa? Militan. Maka bahaya kalau kita menuduh seorang lain fasik, ternyata tidak, maka kita yang fasik. Bisa kita tuduh fasik. Bilang kafir, maka tidak, kita bisa kafir. Itu ya adu Allah, wahai musuh Allah. Bisa jadi kita yang musuh Allah. Maka seorang hati-hati jangan sampai ujub, jangan sampai sombong. Ya seorang melakukan kesalahan, oke, dia salah. Tapi tidak sampai kita katakan dia, wahai si fasik. Tidak sampai kita mengatakan, wahai si kafir. Jangan kita wahai musuh Allah. Ya. Kalau kita kritik aja, nggak ada masalah. Orang bisa terjerumus dalam kesalahan, tapi tidak usah memberi gelar si fasik, si kafir, si musuh Allah. Jangan. Ngeri.
Karena kalau tidak benar, kita akan kembali kepada kita. Kemudian wa an Samurah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Samurah secara marfu' kata Rasulullah sallallahu la tala'anu bi la'natillah wala bi ghadabi wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah dan jangan saling melaknat berdoa semoga kalian saling mengatakan semoga Allah murka kepadamu atau berkata semoga masuk neraka. Ini semua namanya laknat seperti kita singgung tadi. Jadi doa melaknat itu tidak mesti dengan lafal-lafal laknat, tapi dengan semoga masuk neraka, semoga dimurkai oleh Allah, itu semua laknat. Kalau orang laknat kita tidak usah balas. Makanya Rasulullah la tala'anu, jangan saling melaknat. Orang laknat kamu, ya udah. Allah yahdik. Bilang Allah ya, yahdik. Aslahakallah, semoga Allah perbaiki kamu. Syafakallah, kau lagi sakit, semoga sembuh. Ya. Jangan kau yang terlaknat, jangan begitu, jangan. Dia bilang kita terlaknat, udah jangan ikut, karena kalau kita ikut balik kau terlaknat, inilah kita terjatuh dalam doa larangan Nabi, la tala'anu, janganlah kalian saling melaknat. Semoga Allah mampuskan kamu, kau yang mampus, enggak usah. Kau yang masuk neraka, enggak usah. Ya, semoga Allah beri hidayah kepadamu, enggak usah. Walahuma an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an man da'a rajulan bil kufri aw qala adullah wa laysa kadzalik ilharun alaih. Siapa yang memanggil saudaranya si kafir atau musuh Allah dan ternyata tidak demikian maka akan kembali kepadanya. Bab berikutnya, babun ma ja'a fi la'ni rajuli walidayhi, bab tentang seorang melaknat kedua orang tuanya. Kok bisa? Kita jelaskan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an man min akbaril kaba'ir an yal'ana rajulu walidayhi. Di antara dosa paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Kok bisa ya Rasulullah seorang melaknat kedua orang tuanya? Qala yasubbu rajulu abar rajul. Orang ini mencaci maki bapaknya temannya. Fa yasubbu abahu, maka temannya mencaci maki bapaknya dia. Wa yasubbu ummuhu, dia mencaci ibunya temannya. Fayasubbu ummuhu, maka temannya mencaci ibunya dia, maka secara tidak langsung dia melaknat bapaknya, dia mencaci maki ibunya. Jadi si A mencaci maki bapaknya si B, B caci maki bapaknya si A. Si A mencaci maki ibunya si B, B mencaci maki ibunya si A. Berarti A penyebab bapak dan ibunya dilaknat dan dimaki. Dia penyebab. Sehingga kata Nabi, karena dia yang menyebabkan, hukumnya sama, dia seakan-akan melaknat ke orang tuanya. Ini pertanyaan ini di zaman Nabi, kok bisa ada seorang mencaci maki orang tuanya di zaman Nabi? Aneh, sahabat heran. Kok bisa ada orang? Kalau zaman sekarang tidak heran. Ada orang mencaci maki bapaknya enggak? Ada. Mencaci maki ibunya ada. Ngajak berkelahi bapak ibunya ada enggak? Ada. Ngancam bunuh ibunya bapaknya ada. Saya sampai pernah ada seorang ibu datang ke rumah ini, nyata datang anaknya SMP. Ustaz, afwan Ustaz, anak saya ini suka mukul saya. Apa langsung di depan saya gitu. Astagfirullah, saya bilang nih, makan apa ini anak? Sampai kayak gitu, ibunya mau dipukul, ngeri. Nyata depan saya. Ada ya. Jadi ngancam orang tuanya, ngajak berantem orang tuanya. Kalau zaman dulu enggak, orang rela mati bela bapak dan ibunya zaman dulu. Enggak mungkin tergambarkan ada orang mencaci maki bapak dan ibunya. Ya, tapi Rasulullah bilang terjadi caranya bukan langsung, tapi secara tidak langsung. Ya. Makanya dalil hati-hati, bisa jadi kita penyebab suatu kemaksiatan sehingga hukumnya seperti kita yang melakukannya. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita tolong-menolong dalam apa kemaksiatan. Ya. Taib di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sepertinya menyusun bab-bab tentang laknat dari yang paling rendah sampai yang paling parah. Yang pertama melaknat muslim yang lain yang masih hidup. Yang kedua melaknat yang sudah meninggal, lebih parah lagi. Yang ketiga lebih parah daripada itu dengan tuduhan musuh Allah, adu Allah, ngeri. Kafir, ya. Ya, yang berikutnya melaknat kedua orang tua.
Lebih parah daripada ini yaitu mencaci maki agama. Kufur. Siapa yang mencaci agama? Kufur. Islam brengsek misalnya. Dasar Muhammad begini, ngeri. Orang kadang-kadang emosi, dia ngomong. Sebagian orang maki Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak percaya tapi ada, ya. Di kita mungkin enggak, tapi di Arab tuh ada. Orang saking di antara mereka ada yang bejat sampai maki apa? Allah, ya. Ngeri. Itu langsung kufur. Kufur. Kalau dia punya iman, dia enggak bakalan maki Tuhannya. Kalau dia punya iman, dia enggak mungkin maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika lisannya berani memaki, bahkan bercanda pun tidak boleh. Karena tidak mungkin, kalau dia punya iman, enggak mungkin dia bercanda tentang menjelek-jelekan Tuhan, menjelek-jelekan Rasulullah, enggak mungkin. Makanya imannya sudah tidak ada indikasi bahwasanya iman tidak ada. Maka hati-hati. Tapi kita lanjutkan babun an-nahyu an da'wal jahiliyah, larangan dari slogan-slogan jahiliyah. Walamma qala al-muhajiri ya lal muhajirin wa qala al-ansari ya lal ansar. Qala Rasulullah sallam abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum wa ghadiba dzalika ghadaban syadidan. Kata Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, tatkala seorang muhajiri berkata, dia marah, dia berkata, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Kemudian Ansar berkata, ya lal Ansar, ayo sini tolong aku. Mereka saling sebut Ansar muhajirin karena tersinggung, ya. Tersinggung salah satunya. Jadi ada satu yang bercanda, dia kalau nggak salah pukul bokongnya satunya, atau dia pegang bokong temannya, akhirnya yang dipegang marah, akhirnya menyeru kepada kelompoknya. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Padahal satunya dari kaum muhajirin, satunya dari kaum ansar. Maka Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, apa dengan slogan-slogan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Dan Rasulullah murka dengan kemurkaan yang berat. Ya. Semua perkara jahiliyah dibenci. Dalam hadis kata Nabi SAW ketika haji wada, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un. Ketahuilah seluruh perkara jahiliyah terbuang di bawah kedua kakiku, terinjak oleh kedua kakiku, terbuang. Tidak ada perkara jahiliyah yang disukai oleh Nabi SAW. Di antara perkara jahiliyah yang dibenci oleh Nabi adalah slogan-slogan, kelompok-kelompok fanatisme, ta'assub yang menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Perhatikan hadis ini, kisahnya apa? Kisahnya seorang muhajiri yang bercanda kepada seorang ansari atau sebaliknya, kemudian tersinggung, akhirnya memanggil kelompoknya, ya kaum muhajirin, yang satunya wahai kaum ansar. Padahal gelar muhajirin ansar siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Ya. Allah yang beri gelar muhajirin wal ansar untuk sebagai penghargaan mereka kaum muhajirin yang telah berhijrah karena Allah, meninggalkan kenikmatan dunia karena Allah, kampung halaman, harta, sanak saudara yang mereka kumpulkan selama ini mereka tinggalkan karena Allah. Sementara kaum Ansar asalnya suku Al-Aus, suku Al-Khazraj, dua suku, Al-Aus dan Al-Khazraj. Tapi karena mereka menolong kaum Muhajirin, mereka diberi gelar dengan Al-Ansar sebagai gelar luar biasa dari Allah, bentuk abadi untuk penghormatan kepada mereka, para penolong Rasulullah SAW. Namun ketika mereka tersinggung dan mereka menggunakan gelar ini yang seharusnya untuk pujian, tapi mereka gunakan untuk bertikai, maka dianggap sebagai seruan jahiliyah. Padahal nama-nama itu nama-nama syar'i. Bukan sekedar nama syar'i, yang kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi ketika tujuannya adalah untuk bertikai, maka Rasulullah marah. Apalagi Rasulullah masih ada di situ. Kata Rasulullah SAW, afi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhirukum. Apakah kalian menyuruh seruan-seruan, slogan-slogan, fanatis-fanatis golongan jahiliyah yang mengadu domba di antara kaum muslimin, sementara saya di tengah-tengah kalian. Dan inilah ta'assub jahiliyah yang masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan gelar, dengan kelompok tertentu. Pokoknya kalau ikut golongan saya, teman. Di luar golongan saya, musuh. Ikut golongan saya meskipun bejat sebejat-bejatnya, kawan. Ya. Kalau di luar golongan saya, meskipun soleh sesoleh-solehnya, musuh. Itulah fanatis. Dan sekarang banyak fanatis-fanatis yang jahiliyah. Fanatis kabilah, suku, kesukuan. Dari mana? Wah, suku ini. Kita suku ini berdarah coklat, insyaallah. Darah biru, ya. Merah, jingga, apa macam-macam. Sama, kita semua dari Bani Adam. Dari Bani Adam. Kemarin panitia cerita waktu daurah di Masjid Nurul Iman Blok M, kan padat itu, lagi padat. Terus ada
Orang-orang masuk, panitia nganterin, dapat tempat. Ya, memang sudah disiapkan. Akhirnya ada ibu-ibu yang marah. Kok dia dapat tempat? Panitia bilang, itu keluarga Ustaz. Kata orang ini, saya juga keluarga Ustaz. Dari Bani Adam. Panitia mau marah nggak jadi marah, tapi sudah. Pokoknya dia. Saya nggak pesan gitu juga, mungkin ijtihad panitia, saya nggak tahu ya. Tapi intinya, itu bukan pesanan saya. Tapi intinya semua ya, seruan kalau dalam rangka berpecah belah, maka itu seruan jahiliyah. Meskipun lafalnya syar'i, tapi tujuan memecah belah adalah jahiliyah. Apalagi lafalnya tidak syar'i. Makanya fanatis kesukuan yang menimbulkan pertikaian, ini jahiliyah. Fanatis organisasi yang menimbulkan permusuhan. Kalau sama kami, pokoknya labelnya ini kawan, apapun. Penjahatkah, koruptorkah, apakah, pokoknya masuk golongan kami, kawan. Itu musuh, meskipun sesoleh-solehnya. Karena di luar daripada golongan kami. Bangga-banggaan dengan suatu golongan tertentu untuk merendahkan, arogan terhadap kaum muslimin yang lain, jahiliyah. Ngeri. Fanatis, klub bola, sampai berkelahi, maki-makian, menumpahkan darah sama kaum muslimin, jahiliyah. Gimana fanatis terhadap bola? Gara-gara bola. Jahiliyah. Bertikai, maki-maki. Fanatis gara-gara politik, sampai gelar-gelaran, kampret, cebong, apalagi? Ya macam-macam. Kadrun, kadal gurun, Masya Allah. Ngeri, ini semua adalah jahiliyah. Hati-hati, waspada. Kita Islam, saudara. Organisasi, kelompok hanyalah membantu kita untuk menata rapi atau untuk dalam rangka maslahat. Bukan untuk saling memaki, merendahkan, menjatuhkan. Apalagi sampai berkelahi, sampai menumpahkan darah. Demikian saja kajian kita. InsyaAllah habis azan, kalau ada yang bertanya saya persilakan.